Jumpa lagi di Ruang Belajar Kristen Cerdas. Bersama saya Haryadi Baskoro. Saya seorang penulis dan ini adalah salah satu buku karya saya di masa COVID, di masa pandemi. Sehingga judulnya dan isinya juga berkaitan dengan situasi yang kita hadapi bersama. Sebab COVID bukan hanya urusan penyakit, bukan hanya urusan virus, tetapi juga dampak kesulitan-kesulitan ekonomi. Sehingga buku ini saya beri judul Mujizat Pemulihan Ekonomi di Masa Krisis. Dengan subjudul Bersikap Mental Positif, Berkata-kata Iman, dan Bertindak Taktis. Ya, saya Haryadi Baskoro. Terima kasih untuk para pembina saya, pembimbing saya, sehingga saya bisa menulis buku ini. Saya dedikasikan untuk teman-teman yang berjuang memulihkan ekonominya ya. Saya berterima kasih khusus kepada Pak Budi. Pak Budi adalah salah satu penggerak di dalam komunitas Full Gospel Businessman Fellowship International, dan beliau ini bagi saya adalah mentor dan juga guru ya di bidang kerohanian, tetapi juga di bidang ekonomi, karena beliau ini telah berhasil ya di dalam bisnisnya, khususnya bisnis bengkel ya, dan banyak bisnis yang lain. Tetapi menarik, bisnisnya itu namanya Kondang JJ. Nah, JJ itu apa? Ternyata JJ itu adalah Jehovah Jireh. Jehovah Jireh adalah nama Tuhan di dalam Perjanjian Lama, yang berarti Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupi. Nah, terima kasih untuk Pak Budi. Buku ini juga saya dedikasikan untuk mendukung pelayanan Pak Budi sebagai mentor ekonomi saya. Nah, oke. Nanti kapan kita akan bahas secara khusus buku ini. Diterbitkan oleh Lumela, grup dari Geraha Ilmu. Dan judulnya saya sudah singgung tadi, Mujizat Pemulihan Ekonomi di Masa Krisis. Jadi mujizat itu masih ada, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan mujizat, bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkarya, dan karyanya Dia itu adalah karya yang ajaib. Nah, sehingga salah satu poin utama yang saya tekankan di dalam buku ini adalah bahwa pemulihan ekonomi itu terjadi jika Tuhan itu mengintervensi kehidupan bisnis kita. Jadi ini juga nyambung dengan teman-teman di Full Gospel Businessman Fellowship International, karena kalau kita lihat bahwa salah satu semangat dari teman-teman FGB MFI ini adalah iman bahwa Tuhan itu Tuhan yang mau mengintervensi bisnis, mengintervensi kehidupan bisnis kita. Nah, pemulihan ekonomi seringkali kalau secara manusia kita melihat cara pemulihannya ya harus diintervensi dengan investor, diintervensi dengan ya ada tim ahli, ada tim ekonomi, ada tim pemulihan, ada dana talangan. Nah, itu manusia kan membuat intervensi seperti itu. Ya oke, itu secara teknisnya. Tetapi yang bisa membuat lompatan itu adalah ketika Tuhan itu hadir dan berkarya dalam bisnis kita. Nah, itu intervensi Tuhan itulah yang nanti yang mendatangkan mujizat. Tetapi juga kehadiran Tuhan dan karya Tuhan ini membutuhkan kolaborasi dengan kita. Tuhan mau hadir, tapi kalau kita menolak kehadirannya ya gak terjadi itu mujizat. Ini prinsipnya sama ketika Tuhan hadir dalam keluarga. Kita melihat pernikahan di Kana itu terjadi mujizat karena Yesus hadir di sana, Yesus diundang dan membuat mujizat air jadi anggur. Jadi Tuhan itu Tuhan yang kalau zaman sekarang itu istilahnya Tuhan tidak hanya di singgasananya, tidak hanya duduk di kerajaannya nun jauh di sana, tapi Tuhan tuh ya belusuan ya, dia masuk ya. Kalau kita lihat Tuhan Yesus itu belusuan sampai ke muka bumi ini, masuk dalam acara pernikahan dan masuk dalam bisnis. Ya, nanti kita lihat ya. Tapi juga harus ada dari sisi kita, yaitu kita harus punya iman. Nah, iman kita itu penting. Saya tulis di sini poin yang sangat penting itu bermental positif. Optimis, positif itu penting. Nah, ini yang menaikkan imun di masa pandemi itu, menaikkan imun dan buat kita pikiran yang positif itulah yang membuat kita sefrekuensi dengan Tuhan. Karena Tuhan tuh suka dengan orang beriman. Tuhan tidak tertarik dengan orang yang takut.
Tapi Tuhan seneng. Kalau kita lihat Petrus itu berjalan di atas air karena dia itu positif. Dia lihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, wah dia juga positif, gua juga bisa. Nah Tuhan senang dengan yang begitu ya, bermental positif. Lalu berkata-kata iman. Nah, mental positif itu dibangun oleh firman Tuhan dan diucapkan. Kuasa perkataan. Nah, ini banyak dibahas di dalam buku ini ya. Kuasa perkataan iman. Jadi kita merilis kekuatan iman yang dari Tuhan itu dengan perkataan kita. Jadi makanya kalau kita lihat banyak orang itu gagal karena suka mengatakan yang negatif. Bilang, wah sial saya, wah bangkrut ini, waduh mampus ini. Ya sudah, jadilah seperti apa yang kau katakan. Yesus kan mengajarkan begitu, ucapkan, katakan dengan percaya, katakan kepada gunung pindah, maka gunung pun akan pindah. Wah itu ajaran Tuhan ya. Tapi juga bertindak taktis. Nah ini yang penting ya, kadang-kadang kita itu melupakan ini. Jadi melupakan bahwa ada strategi ya. Pemulihan ekonomi itu tidak semata ya, doa itu basisnya, doa, iman, firman Tuhan itu basisnya, tapi kemudian secara langkah-langkah itu ada tindakan taktis. Nah, ini yang perlu namanya hikmat ya. Jadi Tuhan itu memberikan intervensi lalu memberikan hikmat, melangkah. Tapi melangkahnya nggak cuman kerja keras, nggak cuman kerja cerdas, tapi kerja dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu apa? Nah, ini ada di dalam buku ini ya. Kecerdasan spiritual. Nah, memang bertindak teknis itu penting. Jadi tetap harus ada ya perbaikan manajemen lah, lalu kemudian marketingnya diperbaiki, brandingnya dikuatin, SDM-nya dikuatin. Nah, itu makanya penting sekali. Makanya memang saya ini punya beberapa bisnis tapi masih sangat awal ya, masih sangat belajar karena saya berangkatnya kan dari pelayanan sosial dan pelayanan keagamaan. Jadi saya sedang belajar, karena itu saya terima kasih kepada Pak Budi, kepada teman-teman di Full Gospel. Saya banyak diajari, banyak dimotivasi, dan dikasih contoh ya. Bukan hanya beriman, bukan hanya berkata-kata iman, tapi juga berstrategi, bertindak. Nah itu yang kita mesti belajar. Makanya entrepreneurship itu penting sekali. Nah salah satu yang saya bahas secara agak detail di dalam buku ini adalah peristiwa tadi ya. Peristiwa bagaimana Tuhan mengintervensi bisnis kita. Nah, itu ada, kita lihat kalau lebih baik kita cek ya di dalam film Tuhan Yesus itu ya. Coba kita lihat bagaimana. Nah, ini saya sudah cek di film Tuhan Yesus itu, ini sudah ditonton jutaan orang. Kita melihat bagaimana peristiwa Yesus itu blusukan masuk dalam kehidupan para nelayan. Nah, ini menarik. Jadi kalau kita lihat Tuhan Yesus tuh wah jalan-jalan ya, lihat dia masuk. Nah, dia menyapa para murid, apa kabar dan sebagainya, apa yang terjadi. Nah, jadi pastikan Yesus itu tinggal di dalam hati kita, tetapi Yesus juga masuk di dalam dunia bisnis kita. Nah, lihat itu. Ya masuk di dalam perahu ini. Wah, Yesus masuk dalam kantor kita nih. Yesus masuk dalam pabrik kita nih. Nah, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mengintervensi? Yang pertama kita lihat, Yesus memenuhi kehidupan kita, para pejuang bisnis, para pengusaha, para pejuang ekonomi, petarung ekonomi ini dengan firman. Itu dulu. Jadi kita lihat apa yang dilakukan pertama Yesus, itu kasih firman dulu. Karena memang manusia itu bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman. Nah, itu poin yang pertama. Jadi supaya kita tidak hidup dari uang, tapi hidup dari firman. Itu yang memenuhi kita. Karena firman itu yang mendatangkan mujizat. Iman kepada firman Tuhan yang kita ucapkan itu mujizat. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus tuh mau memakai perahu bisnis kita untuk menyampaikan firman, untuk menyampaikan banyak hal ilahi. Itu penting. Jadi persembahkan bisnis kita buat Tuhan, dan bila Tuhan memakai bisnis kita itu untuk apapun yang kita kerjakan itu sebagai pelayanan. Bahwa pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Pabrik kita adalah ladang pelayanan kita. Tapi coba lihat Yesus. Dia tahu akar masalahnya ini. Masalahnya Petrus ini adalah bisnisnya gagal. Semalaman cari ikan gak dapat. Nah, Petrus bilang gagal semalaman. Tapi Yesus bilang, ayo pergi. Menyeberang sekali lagi. Apa yang terjadi? Untungnya Petrus taat ya. Teman-teman para murid taat. Dan mereka pergi ke sana. Menjala sekali lagi. Nah, kita lihat.
Yesus bukan hanya intervensi dalam bisnis kita, tapi Yesus memberikan tuntunan, pimpinan, dan dia berjalan di depan, menunjukkan jalan, membukakan peluang bisnis. Dan lihatlah, mujizat itu terjadi. Ini campur tangan supranatural. Nah, inilah yang disebut mujizat pemulihan ekonomi itu di situ. Karena sudah semalaman, artinya secara fakta, secara manusia, secara hitung-hitungan bisnis, itu sudah gagal itu. Secara perhitungan visibility studies atau hitungan evaluasi, itu sudah nggak bisa sudah nggak bisa ditolong, ini sudah bangkrut, ini sudah semalaman kerja nggak ada ikan, dan alam juga dipelajari nggak bisa, dan sudah bekerja keras. Nah, makanya ada poin yang saya sampaikan juga di dalam buku ini. Ada taktis ya, tindakan taktis kita itu ada 3 untuk pemulihan ekonomi. 1, kerja keras. Tuhan suka dengan orang yang kerja keras. Kalau kita lihat Tuhan Yesus sendiri itulah tukang kayu, dia punya etos kerja yang luar biasa. Jadi teruskan kerja keras kita. Jangan putus asa, jangan menjadi pemalas. Kalau kita lihat orang-orang berhasil itu, kita melihat kalau Kolonel Sanders itu yang menciptakan Kentucky Fried Chicken itu, dia sampai 1000 sekian kali gagal. Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu bohlam itu, dia ribuan kali gagal. Tapi dia terus mencoba, berjuang, kerja keras. Itu yang pertama. Tapi yang kedua kemudian kerja cerdas. Nah, kerja cerdas itu, nah ini menarik. Karena kecerdasan itu macam-macam ya. Bukan hanya kecerdasan matematis. Bukan hanya kecerdasan alam. Jadi kalau kita lihat Howard Gardner, itu ada berbagai jenis kecerdasan. Para nelayan ini, Petrus dan kawan-kawan itu punya kecerdasan namanya kecerdasan natural. Kecerdasan untuk, kalau orang Jawa itu tahu, bisa niteni alam ya, pranoto mongso ya, bisa tahu kapan ini waktu bagus untuk mencari ikan, kapan ini surut, kapan itu tahu, itu kecerdasan alam. Nah, kita butuh multi kecerdasan, tetapi yang kita ajarkan dalam peristiwa, yang kita pelajari dalam peristiwa mujizat ini, kita butuh kecerdasan spiritual. Nah, apakah itu? Itu kunci mujizatnya di sana. Nah, kerja keras harus, kerja cerdas harus, kita harus paham, makanya perlu punya kompetensi ya, belajar teknik entrepreneurship, itu penting sekali. Tapi di atas itu ada kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual itu kalau kita lihat dari peristiwa ini, 1 tadi itu mengundang Yesus masuk, mengizinkan Yesus intervensi dalam bisnis kita. Lalu yang kedua, dengar petunjuk dia. Dengar petunjuk dia, dia suruh apa? Yesus suruh kita apa? Kemana kita disuruh pergi? Harus tanya sama Tuhan. Makanya penting untuk dengar-dengaran dengan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan. Berdoa itu bukan hanya menaikkan pokok doa, tapi juga saat teduh juga mendengar suara Tuhan. Lalu ketika Tuhan memberi petunjuk, tadi kan Yesus berkata, pergilah ke seberang, tebarkan sekali lagi. Apa yang dilakukan? Ketaatan. Nah, setelah ketaatan, ya itulah mujizatnya. Karena disitulah sangat penting. Sehingga langkah-langkah kita, sebetulnya kan bisnis itu kan adalah decision maker ya. Manusia itu harus bisa mengambil keputusan. Nah, sehingga banyak orang yang pinter itu mengalami apa yang disebut paralysis by analysis. Lumpuh karena terlalu banyak analisis. Analisis itu penting karena orang pinter harus full analisis. Tetapi yang utama adalah dengar suara Tuhan. Miliki kecerdasan spiritual, mohon petunjuk dari Roh Kudus, dari Tuhan, dan Tuhan akan bicara, dan Tuhan masih bicara, dan Tuhan memberikan petunjuk. Ikuti itu langkah-langkahnya dan lakukan, bertindak. Jadi kegiatan teknis itu jangan dilepaskan dari petunjuk dari Tuhan. Itulah kunci mujizat pemulihan ekonomi. Ada banyak lagi ini peristiwanya dan nanti kita pelajari lebih lanjut. Oke. Dan Tuhan Yesus masih banyak hal yang kita bisa pelajari dengan Tuhan Yesus. Oke. Salam